Ke sebelah kiri, Pak Bane Raja Manalu. Silahkan, Pak Bane. Ya, terima kasih pimpinan. Em, Satu hal yang saya bisa simpulkan di awal, ini perusahaan-perusahaan yang datang ini sepele dengan pertemuan ini. Kenapa sepele? Karena tak satu pun datang dengan paparan yang clear. Omon-omon, nggak ada bisa menjawab berapa produksinya dengan tepat, angkanya berapa, manusianya ada berapa, melibatkan seberapa banyak orang, ada di titik mana. Jadi apa yang kami sampaikan, kami inginkan dalam fungsi pengawasan, ah ya Bapak Ibu yang datang ini sepele. Ini menganggap, alah ini paling pertemuan biasa, nggak perlu dijawab dengan baik-baik atau dengan tepat. Mungkin itu. Maka semua yang ditanya tadi, ya jawabnya kayak penteng aja. Saya tahun 2008 masih kerja di sebuah TV swasta. Saya melakukan uh, investigasi ke daerah Sukabumi. Apa yang kita dengar dalam beberapa minggu ini itu hanya pengulangan karena tahun 2008 temuan saya sama. Air itu diambil bukan dari gunung, itu bahasa orang Sumatera pantek namanya. Pantek air tanahnya diambil dan sama persis jawaban dari salah satu pengusaha di sana, perusahaannya Aqua, yaitu dengan istilah-istilah teknis yang akan sangat membingungkan bagi orang awam, tapi simpelnya ketika klaim bahwa itu air gunung, yang saya lihat sendiri itu bukan air gunung. Itu pertama. Yang kedua, dampak dari perusahaan-perusahaan ini memang tidak hanya satu perusahaan, tapi ada banyak perusahaan yang ada di Sukabumi dalam temuan saya saat itu berdampak pada hilangnya mata pencarian masyarakat. Yang tadinya mereka menanam padi di hamparan sawah, itu menjadi ladang kering karena airnya sudah tersedot. Jadi dampak ini kalau itu 2008, sekarang 2025 ada 17 tahun yang lalu, berarti akan semakin parah, saya yakin itu, dibandingkan tahun 2008. Tapi yang saya ingin tekankan juga Bapak Ibu, terutama dari Kementerian Perindustrian, ini kan pengusaha, berpikirnya adalah cuan. Ini dari pemerintah melakukan pengawasannya, benar nggak? Yang perlu memastikan bahwa yang kita minum ini sehat, ya dari pemerintah dong, pembuat regulasi. Kebayang dari tahun 2000, ini catatan saya, 2018 saja, Jakarta ini 75% sudah menggunakan air minum dalam kemasan. Itu tahun 2018, apalagi 2025. Bisa jadi sudah 90% atau bahkan lebih. Lalu masuk ke iklannya, semua rata-rata yang namanya air minum kemasan, jualannya adalah lebih sehat, lebih aman, lebih praktis. Tapi pertanyaannya, kok banyak temuan dalam studi yang lakukan UGM misalnya, hampir 50% dari 238 sampel air minum dalam kemasan itu tercemar tinja. Ini temuan dari UGM. Lalu yang saya mau tekankan bukan para pengusahanya, Pak. Ini dari kementerian terkaitnya. Mungkin ada bagiannya di Kementerian Perindustrian, utamanya soal standarisasi. Bagaimana standarisasi air ini sehat, layak untuk konsumsi? Ada nggak kepastian bahwa pemerintah dalam sekali setahunkah, 2 kali setahunkah melakukan uji petik sampel, lalu publikasikan ke publik, ini loh air dalam kemasan yang kalian minum. Air yang ini tadinya katakan tanpa bau, ternyata sekarang sudah berbau. Air ini tadinya tidak mengandung E. coli, sekarang ada mengandung E. coli. Jangan biarkan perusahaannya yang mengklaim. Kalau perusahaan akan selalu bilang jualan kecap nomor satu. Emang ada yang mau mengasih tahu bahwa dalam kemasan kami ini sudah ada bau gitu.
faktanya sering juga mau air dalam kemasan dengan merek yang paling terkenal sekalipun, kita buka galonnya ada baunya. Kalau secara teknis, secara kimiawi itu disebut, oh ini ada campuran residu ozon dengan plastik. Ya, ini yang harus disampaikan oleh pemerintah. Kalaupun hari ini mereka sepele berhadapan dengan DPR, karena pemerintah sepele juga dengan tugasnya. Tidak melakukan tugas dengan baik. Ini tanggung jawab pemerintah yang paling utama, Pak. Pastikan standarisasinya jelas tidak. Kalau mereka, pemerintahnya cuek aja, ya kita cuan. Jadi, ini banyak studi juga nih, ada tuh studi yang mengungkap interaksi ozon dengan polimer kemasan plastik. Itu yang membuat air berbau. Sering kita misalnya tekan dispenser, kita anggap baunya karena dispenser, ternyata memang airnya yang berbau. Nanti jawaban klasik dari perusahaan akan dijelaskan secara kimia yang tadi itu. Di otak kita nggak nyampe, Pak. Apa itu interaksi kimia segala macam, yang pasti konsumen dirugikan. Kesehatan terganggu. Kebayang nggak kita bayar 1 galon, 1 botol, berapa harganya? Seperti tadi Pak Saleh bilang, lebih mahal dari bensin. Walaupun RON 88 itu nggak dipakai lagi, tapi RON 88 lebih mahal dari RON 92. Ya kan bensin RON 92 Kak, pimpinan. RON 88 lebih mahal nih. Hah? Jadi itu udah lebih mahal, bayar mahal, tapi ujungnya ada yang sakit perut, ada yang lain-lain, ada yang lain-lain. Nah, saya tidak akan bertanya pada perusahaan-perusahaannya. Saya mau menanyakan peran dan fungsi kementerian di dalam ini seperti apa. Standarisasinya seperti apa. Lalu peran Bapak Ibu untuk menyampaikan pada publik bahwa kalian sudah menjalankan tugas dengan baik. Inilah yang kami lakukan. Setiap sekali setahun kami memastikan bahwa semua air kemasan yang kalian minum itu adalah sehat. Kita perlu tahu itu. Baru nanti kita yakin, oh ini layak untuk konsumsi. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali ke sisi kanan.